Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara di mata kuliah pengantar coding. Minggu ini kita akan membahas terkait input output di bahasa pemrograman C. Jadi kalau minggu kemarin itu saudara coba menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Nah, C++ itu adalah turunan dari atau suksesor dari C. Nah, nenek moyangnya adalah C ya. Jadi ada C++ yang merupakan pengembangan dari C, ada namanya C. Kita di mata kuliah coding ini akan menggunakan bahasa pemrograman C ya, karena merupakan bahasa pemrograman yang istilahnya menjadi paling basic kayak gitu untuk standar de facto untuk belajar coding. Nah, minggu ini kita akan belajar metode input dan output di C. Ya. Jadi kalau dilihat ini yang akan kita bahas hari ini itu ada pertama terkait output DC ya. Kemudian ada inputnya. Jadi ada untuk output kita ada dua fungsi. Pertama fungsi printf. Yang kedua ada fungsi puts ya ini. Kemudian untuk scan untuk menerima input dari keyboard. Kita ada dua fungsi yang bisa kita gunakan, yaitu scanf sama fgets. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari membahas tujuannya dulu. Jadi untuk materi minggu ini terkait input output itu tujuannya diharapkan nanti setelah saudara belajar mata kuliah ini, saudara dan saudari dapat menentukan dan menggunakan berbagai cara penanganan input dan output suatu program. Nah, kayak gitu. Yang penting tahu kapan mau pakai input, kapan mau pakai output ya. Kapan mau pakai printf, kapan mau pakai puts, yang penting tahu itu. Oke, kita langsung aja ke materinya. Untuk program itu ada selalu namanya ada input. Setiap program itu ada namanya input, ada proses, ada output. Nah, di mana input ini yang akan kita bahas di mata kuliah pengantar coding ini adalah input yang paling sederhana dulu, menggunakan keyboard ya. Input menggunakan keyboard. Input lain seperti mouse, kamera, mikrofon ini perlu penanganan khusus. Jadi karena kita masih belajar dari dasar, kita akan menggunakan input yang sederhana yaitu input dari keyboard. Oke, setelah proses baru kita ada output. Nah, untuk pertama kita akan bahas dulu fungsi yang dapat digunakan untuk menampilkan output. Fungsi pertama yaitu namanya printf. Penggunaannya kurang lebih kayak gini. Kita panggil statementnya ya, printf, kemudian formatnya, baru koma, ini variabel yang akan kita panggil kalau misalnya kita akan memanggil isi variabel ke output di teks kita. Formatnya contohnya seperti apa? Nah, ini sebelumnya kita bahas dulu ini format yang ini. Format ini adalah menentukan tipe variabel yang akan dimunculkan. Jadi misalnya ini tipe variabelnya string kan, teks, kita gunakan %s kayak gini. Ini 20, tipenya bilang desimal atau bilang bulat, kita gunakan %d kayak gini. Dan ini /n ini untuk membuat baris baru ya. Itu semua ada di sini. Contoh-contohnya. %c itu untuk menampilkan karakter. Jadi untuk tipe data yang sifatnya char ya. S ini untuk menampilkan string, jadi tipe data yang berbentuk string. D atau I, %D atau %I itu untuk tipe data yang jenisnya bilangan desimal. F untuk bilangan tipe pecahan, sama O bilangan tipenya oktal. X untuk hexadesimal, sama T untuk membuat tabs atau spasi yang agak panjang seperti tab gitu ya, tab. Oke. Kita contohkan saja langsung ke dev C++ nya. Dev C++. Bapak sudah pernah bikin contoh programnya, kita cek dulu ya. Scan bukan di sini. Fget bukan. Printf. Ini dia output.c. Oke, ini contohnya ya. Ada printf. Ini teksnya kayak gitu. Kita mau menampilkan apa teksnya. Dan ini contohnya kalau kita ingin menggunakan memanggil sini, kita memanggil variabel nih. Jumlah pohon adalah, kemudian %d karena kita panggil tipe variabel desimal,
Dimana kita deklarasikan di atas ini ya, integer, nama variabelnya jumlah pohon, kemudian isinya adalah 4000. Nah, ini kita panggil di sini, hasilnya dia akan muncul. Contohnya seperti ini, compile and run. Nah, sudah kelihatan ya di sini ya, ada muncul hello. Ini adalah text output, kemudian nama saya Dian kayak gini. Jumlah pohon adalah 4000. Contohnya seperti itu. Itu untuk penggunaan printf. Nah, ini contoh lain ketika Bapak bikin variabel lain menggunakan tipe data float. Kita akan menggunakan formatnya %f kayak gini. Nah, baru kita panggil nama variabelnya, yang itu kalau kita execute seperti tadi ya, dia akan muncul bilangan pi 3,14 kayak gini. Ini karena bilangannya tipenya float atau bilangan berkoma. Oke, lanjut ke fungsi kedua untuk menampilkan output, namanya fungsi puts. Nah, puts ini beda dengan printf. Puts ini cuma bisa menampilkan teks saja. Dia tidak bisa digunakan untuk menampilkan variabel. Dan satu lagi, setiap teks yang ditampilkan menggunakan puts dia akan selalu berada di baris baru. Kita contohkan saja, Bapak sudah bikin contoh programnya. Contoh program ini ada di sini ya. Setelah ini Bapak, ini contoh programnya sudah Bapak includekan di modul ini. Silakan dicobakan di rumah kalau masih ingin coba-coba ya. Ini udah ada hasilnya contohnya. Kita coba puts ya, open. Nah, kayak gini. Misalnya puts kita bikin umur saya misalnya 18 tahun kayak gitu. Titik koma jangan lupa ya. Nah, walaupun kita tulis dia di samping sini, titik koma, dia tetap akan menjalankan outputnya, menghasilkan output yang menghasilkan baris yang baru kayak gini ya. Tuh, nama saya Dian, nomor saya 14 tahun, walaupun kita taruh di samping sini, dia tetap akan menghasilkan baris baru. Dan ini tidak bisa digunakan untuk memanggil variabel. Kita coba contohnya nih. Di sini Bapak sudah bikin variabel namanya kue donat. Jadi Bapak coba panggil ya, kue donat kayak gitu. Coba kita execute, bisa nggak? Harusnya error kan? Betul kan, error. Jadi memang ini tidak bisa digunakan untuk memanggil variabel ya. Cuma bisa menampilkan teks saja. Oke, kembali lagi ke modul ya. Jadi untuk menampilkan output tadi ada dua, yaitu ada printf yang menggunakan formatnya ada di sini, contoh-contohnya, dan penggunaannya kayak gini. Printf format, baru nama variabel. Dan puts digunakan cuma untuk menampilkan satu teks baris saja. Nah, kita lanjut berikutnya ke fungsi yang bisa menerima input dari keyboard. Pertama yaitu fungsinya scanf. Nah, printf dan scanf itu sebenarnya satu family, dia masih satu modul ya. Jadi ketika kita manggil yang dari sini namanya studio, ini adalah modul yang menyimpan yang namanya fget sama printf ya. Jadi ada di sini dia, studio.h ini. Nah, untuk penggunaan fscan itu sama mirip dengan scanf, dia pakai format juga. Nah, bedanya ketika kita meletakkan tempat menyimpan variabelnya, kita harus kasih tanda dan kayak gini. Itu bedanya. Contohnya kita coba langsung saja contoh ya. Contoh penggunaan scanf untuk menerima input dari keyboard. Scanf.c. Nah, ini dia. Coba kita bikin variabel baru ya di sini ya. Contohnya jenis kelamin kayak gitu. Kita kasih sejumlah 5 karakter saja yang bisa atau 10 karakter yang bisa disimpan nama dia. Oke, pertama kita tampilkan dulu kita mau input apa gitu kan. Printf kedua jenis kelamin.
Jangan lupa titik koma di sini, kemudian kita ketik scanf. Formatnya karena ini menggunakan tipenya char string ya. Jadi kalau di C++ cara deklarasi stringnya kayak gini, char, kemudian jumlah karakter yang bisa ditampung sama dia. Ini adalah cara metode deklarasi variabel string di C, bahasa pemrograman C ya. Nah, scanf kita kasih formatnya. Dia karena dia menerima string jadi %s ya, %s, kemudian kita ke koma, dan jangan lupa dan nama variabelnya apa tadi, nama variabelnya jenis kelamin kayak gitu, titik koma, baru kita tambahkan ini printf untuk menampilkan kembali isi yang kita inputkan tadi. Pertama nama, di atas nama ada alamat website, name, email. Nah, kita tambahkan print untuk menampilkan variabel yang baru kita bikin tadi, printf kayak gitu ya, jenis kelamin titik 2. Formatnya jangan lupa %s karena kita menggunakan variabel tipe string, dan /n untuk baris baru, koma, kita panggil variabelnya jenis min, baru titik koma. Coba kita jalankan programnya, execute, compile and run. Nah, seperti ini ya. Coba nama siapa, dian.id gitu, 1122334455. Oke, email dian@gmail.com kayak gitu. Kelamin misalnya laki kayak gitu. Nah, kelihatan ya di sini hasilnya yang diinputkan tadi, nama Dian, nama alamat web Dian ID, nomor induk mahasiswa ini, email, jenis kelamin ini. Nah, itu untuk penggunaan fscan. Yang terakhir ada lagi namanya fgets. Nah, fgets ini agak berbeda dari scanf karena dia tidak kita harus tentukan dulu ukuran dari variabelnya, termasuk juga kalau kita menentukan membuat variabel dalam bentuk integer, kita harus tentukan juga ukuran variabelnya berapa. Di sini ada karena dia menentukan ukuran buffer ya. Nah, cara penggunaannya pertama kita panggil fgets, kemudian variabel tempat menyimpannya, baru ukuran dari variabelnya, baru sumber inputnya, di mana di sini adalah stdin ya, atau dari keyboard kayak gitu. Langsung saja kita contohkan, ambil open. Ini Bapak sudah pernah bikin programnya, coba fgets ya, ini dia. Nah, ini contohnya. Kita bikin ada beberapa variabel ya. Ini variabel tipe char karakter. Ini variabel yang tipenya bilangan bulat integer dengan jumlahnya cuma bisa menampung 8. Nah, kalau mau pakai fget kita harus kasih ini integer variabelnya cuma bisa menampung berapa karakter kayak gitu. Skip printf baru fgets kayak gitu ya. Di sini kita sudah gunakan namanya fgets. Nah, ini nama variabelnya kita sudah bikin di atas ini ya. Kemudian kita tentukan ini size of name, ini fungsi untuk mengambil ukuran dari ini, dan stdin kayak gini ya. Kita coba bikin variabel baru untuk contohnya, misalnya kita mau bikin variabel apa lagi ya, email udah, nomor handphone aja, jangan di sini deh, karena dia dibilang bulat jadi kita bisa bikin di sini nomor HP gitu, ukurannya berapa, misalnya kita bikin 12 karakter kayak gitu. Nah, kita bikin di sini untuk kita tampilkan dulu tulisannya dulu, print f titik 2 nomor HP.
akhiri dengan titik koma, kemudian fget. Baru di sini kita panggil nama variabel yang tepat menyimpannya ya. Jadi nomor HP, kemudian koma. Nah, sini size of ya. Size of nomor HP kayak gitu. Baru stdin. Titik koma jangan lupa. Nah, di sini kita gunakan printf untuk menampilkan kembali isi-isi yang sudah kita inputkan ya. Contohnya printf nomor HP, jangan lupa itu formatnya. Karena dia nomor HP itu tipenya integer jadi %d ya. Baru kita kasih /n untuk baris baru. Koma nama variabelnya. Oke, coba kita jalankan programnya. Compile and run. Nah, coba kita inputkan. Dian, email dian@gmail.com 12 13 823 444 gitu ya. Nah, ini contohnya hasilnya. Kayak gitu ya contohnya ya. Cara penggunaan dari fget. Nah, untuk memudahkan memahami materi kuliah ini sebenarnya nggak harus dihafalkan. Coding ini dia tidak perlu dihafalkan. Jadi yang penting bisa dan paham gitu. Jadi paham karena kenal berlatihan gitu ya. Paham karena latihan dan bisa karena mencoba. Nah, ini ada latihan berbasis kasus. Jadi di sini saudara ini bertindak sebagai tata usaha sebuah kampus ya. Dalam melaksanakan tugas Anda perlu mencatat data mahasiswa dengan format sebagai berikut. Nama, NIM, jurusan prodi, tanggal lahir sampai dengan cita-cita nanti. Nah, sebenarnya tugasnya bisa Anda selesaikan dengan mudah menggunakan Google Form. Tapi karena kecintaan Anda terhadap coding yang begitu besar, maka Anda ingin membuat program yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi data tersebut menggunakan C. Ya, ini salah nih, C. Menggunakan bahasa C. Jadi Bapak sudah bikin contohnya, contoh programnya sebenarnya. Nah, nanti silakan saudara teruskan saja nih sudah bikin contoh programnya. Nanti akan Bapak tuliskan sudah Bapak jadikan tugas di e-learningnya ya. Nah, ini. Nah, nanti ingat karena kita sekarang menggunakan bahasa C, jadi ketika mulainya file, new, project, ambil yang C project bahasa C ya. Console application ambil C project, jangan yang C++ tapi bahasa C. Nah, di situ setelah itu baru oke, baru lakukan seperti biasa. Nah, yang ini kan sudah Bapak bikin nih, nama, NIM, jurusan, prodi, tanggal lahir. Silakan dilanjutkan menambahkan variabelnya di sini. Tambah variabelnya. Ini juga silakan dilanjutkan untuk menambahkan inputnya. Jadi nama, NIM, jurusan, ada lagi prodi di printf, kemudian di scanf lagi prodinya, tanggal lahir juga di printf, di scanf ya. Dan terakhir setelah semua data selesai diinputkan, baru ditampilkan lagi menggunakan yang ini. Nama diinputkan, panggil variabel nama. Jurusan, panggil variabel jurusan sampai nanti selesai ke bagian cita-cita. Oke, itu tugas untuk minggu ini. Jadi silakan dicoba dikerjakan tugasnya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan diketik di kolom diskusi ya. Jadi bisa kita coba bahas bersama-sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.